Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom wanita surgawi yang kekasih, kita kembali jumpa dalam acara wanita surgawi yang kita sudah nantikan. Selalu di hadirat-Mu menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaanmu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku menghormatimu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan, selalu di hadirat, selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu, menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan. Ku mengasihimu, ku Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan. Bila ku boleh datang, Tuhan, memandang wajah-Mu, Tuhan, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku menghormatimu.
Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan, mari kita katakan bersama. Ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Bila ku boleh datang, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Bapa, kami mohon Engkau mengurapi anak-Mu ini, agar saya benar-benar menjadi juru bicara-Mu untuk mereka. Urapi kami dengan Roh Kudus. Pimpin kami ya Bapa, agar kami benar-benar mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudaraku sekalian, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang sudah saya jalani lebih dari 40 tahun ini, saya menemukan dan membuktikan bahwa lebih banyak kaum ibu atau kaum wanita yang menderita. Itulah sebabnya program Wanita Surgawi ini diadakan untuk bukan saja membuat ibu-ibu menjadi tabah, menjadi kuat di dalam menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan hidup. Bahkan lebih dari sekedar supaya ibu-ibu memperoleh jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapi dan terpenuhinya apa yang dipandang ibu-ibu sebagai kebutuhan atau apa yang dipandang oleh kaum wanita sebagai kebutuhan. Tetapi kaum ibu, kaum wanita benar-benar dipersiapkan untuk bisa masuk Kanaan surgawi. Dunia ini tidak menjanjikan, saudaraku. Dunia ini benar-benar
tidak memiliki masa depan. Jadi bicara mengenai masa depan, fokus kita haruslah langit baru dan bumi baru. Dan saya harap ini bukan hanya menjadi slogan kosong, menghiasi bibir dan mulut kita, tetapi menjadi prinsip hidup yang memberikan kita arah hidup, tujuan, fokus, dan orientasi yang jelas. Dan hal itu nampak nyata dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat arah, tujuan, fokus, orientasi hidup kita. Sehingga kaum ibu, kaum wanita bisa dikatakan sebagai surgawi, heavenly, saudaraku. Bertahun-tahun saudara berpikir, bergaya hidup sebagai anak-anak dunia dengan prinsip-prinsip hidup yang fokus, tujuan, orientasinya kepada hal-hal fana dunia. Fokus, tujuan, orientasinya hanyalah pemecahan masalah-masalah hidup yang sedang dihadapi atau digumuli dan berharap bisa mendapat jalan keluar dari masalah-masalah dan dapat memiliki pemenuhan kebutuhan jasmani. Padahal kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, hidup saudara tidak pernah dapat keluar dari masalah. Dari satu masalah pasti ke masalah berikut. Dari satu problem ke problem berikut. Dari satu kebutuhan ke kebutuhan berikut. Sehingga saudara tidak pernah kita tidak memiliki persoalan. Dan tidak pernah kita tidak memiliki kebutuhan. Sampai tidak sedikit orang yang sesat yang tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Artinya semua keinginan itu dianggap kebutuhan. Dan jika demikian seseorang tertawan, tersandera oleh keinginan-keinginannya. Padahal keinginan-keinginan yang dimiliki seseorang itu lahir, dibangkitkan, ditelorkan oleh dunia ini, saudaraku. Semua itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan yang menggiring orang ke dalam kegelapan abadi. Banyak kaum wanita, kaum ibu yang picik, yang bodoh, hidupnya hanya ditawan oleh persoalan ke persoalan, dari satu yang dipandang kebutuhan ke kebutuhan yang lain. Terus
sampai kematian menjemput. Saudara, kita mau menjadi wanita surgawi. Kita harus kembali memeriksa fokus, tujuan, dan orientasi hidup kita agar kita menjadi wanita surgawi, heavenly. Saudara harus mau nurut, harus mau taat terhadap apa yang Alkitab ajarkan dan yang saya sampaikan. Sejak awal wanita surgawi telah saya kampanyekan dan itu juga saya kemukakan kepada jemaat umum. Pernyataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kaum wanita, kaum ibu, kalau mau selamat dari cengkeraman dunia, cengkeraman kuasa kegelapan, harus selalu mengingat bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Dunia tidak berhak memiliki kita. Dunia tidak berhak menguasai kita. Dunia tidak boleh menawan dan menyandera kita. Bagaimana supaya kita tidak tertawan? Bagaimana supaya kita tidak tersandera? Saudara harus bisa mengalokasi setiap apa yang muncul di dalam hatimu sebagai keinginan. Jangan kita membiarkan keinginan kita tanpa kita perkarakan di hadapan Allah. Sudah kita umbar dan kita berusaha untuk memenuhinya dan kita menstempel sebagai kebutuhan dan kita merasa berhak untuk menyampaikannya kepada Allah. Dan lebih konyol lagi kalau kemudian kita merasa bahwa Tuhan Allah berkewajiban menjawab dan mengabulkan permintaan kita atas keinginan kita tersebut. Biasanya menggunakan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, seakan-akan dengan nama itu Bapak tidak bisa menghindari. Bapak harus menjawab dan memenuhi keinginan kita. Dalam nama Yesus seperti kata sandi yang ditemukan Alibaba untuk membuka harta kekayaan dalam Kisah 1001 Malam. Pokoknya dengan satu kata sandi tersebut, maka gua yang menyimpan harta terbuka. Ini salah. Kita harus selalu memperkarakan apakah keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Kita sudah terlalu lama membuka bejana hati kita, dimasuki berbagai unsur, maksud saya spirit, gairah dari dunia ini yang menolorkan, menciptakan, membuat, memproduksi
keinginan-keinginan, melahirkan keinginan-keinginan. Dan itu yang menawan kita, saudaraku. Itu yang menawan kita. Jangan heran, saudara, dalam lingkungan saya sebagai pelayan Tuhan, dalam lingkungan pekerjaan Tuhan, saya pun tidak berhak untuk memiliki keinginan, walaupun keinginan itu kelihatannya terbungkus untuk maksud-maksud pekerjaan Tuhan dan kerajaan Allah. Misalnya, saya mau membangun misi di daerah ini. Saya mau membangun sekolah Alkitab. Saya mau membuka cabang di kota Anu. Saya mau membuat panti asuhan. Saya mau membuat radio atau televisi rohani. Semua itu kan baik. Tetapi itu pun juga harus diperkarakan. Jangan lahir dari keinginan kita. Saudara, dalam lingkungan pelayanan saja, hal-hal yang sering dipandang nyata-nyata sebagai pekerjaan Tuhan, tidak boleh kita ingini tanpa komando Tuhan, apalagi untuk hal-hal lain. Nah, di sini saya mulai menyadari betapa berbahayanya yang namanya hobi. Apakah salah orang memiliki hobi? Tidak. Tidak untuk orang-orang Kristen yang masih kanak-kanak. Tetapi Kristen yang sudah dewasa, tidak boleh memiliki hobi jika hobi itu adalah hobi yang Tuhan tidak ikut menikmatinya. Lalu bisa timbul pertanyaan, kapan kita punya kesenangan, Pak, kalau manusia tidak boleh memiliki hobi? Nanti di langit baru, bumi baru, semua hobi yang positif tentunya bisa dinikmati sepuas-puasnya tanpa kita memberhalakan hobi itu dan mengesampingkan kepentingan kerajaan Allah. Apalagi kalau hobinya itu baju branded, barang branded, wah, itu pasti menawan seseorang untuk masuk neraka. Beli dan memiliki barang branded tidak salah kalau memang porsi dan bagiannya barang-barang itu. Tetapi saudara, kalau sudah menjadi kesenangan jiwa, itu unsur asing, gairah asing, saudara. Mungkin saudara anggap saya ini keterlaluan. Jangankan saudara, saya sendiri juga kadang-kadang memandang diri saya sendiri keterlaluan. Sementara saya melepaskan diri dari keinginan-keinginan atau hobi-hobi tertentu, ini proses. Saya juga sedang mengalami proses, saudaraku. Pokoknya ketika kita menghadap Bapa di surga, tangan kita sudah bersih. Tidak ada ikatan kesenangan apapun kecuali Tuhan dan kerajaannya. Mungkin orang memandang ini keterlaluan atau ekstrim. Tetapi kalau saudara melihat kekekalan, kemuliaan kerajaan surga, di lain pihak dahsyatnya api kekal, saudara melihat ini hal yang sangat logis, realistis, dan fair. Saya tahu ini berat
apalagi untuk yang masih muda-muda dan memiliki kesempatan meraih, menggrabs dunia ini sulit. Tetapi memang kekristenan itu begini, saudaraku. Tuhan Yesus yang berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tidak layak bagiku. Nah, kalau saudara memiliki prinsip ini, kebenaran ini, kaum wanita, kaum ibu, Anda akan menjadi sangat kokoh di dalam menghadapi hidup dengan segala persoalannya. Anda akan kagum dan bisa heran mengapa Anda bisa menjadi kuat seperti itu. Nah, saya tidak memaksa, tetapi saya berharap saudara mau menuruti, mentaati kebenaran ini. Ya. Kalau tadi saya sebut ucapan Tuhan Yesus, saya katakan ucapan Tuhan Yesus dari Lukas 14 ayat 33, melepaskan segala sesuatu. Kalau dari kesaksian Paulus di Filipi pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, tepatnya ayat 7 sampai 9, Paulus melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya ia memperoleh Kristus. Lagu yang tadi saya nyanyikan itu, ya saudaraku, harus menjadi irama hidup dan jiwa kita. Saudara tidak akan menyesal mengikuti, mentaati, mempraktekkan kebenaran ini. Ku mengasihimu, ku menghormatimu, Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan, bila ku boleh datang memandang wajah-Mu, Tuhan. Saudara, menjadikan Tuhan harta satu-satunya itu luar biasa. Dalam perjalanan tadi dari rumah, saya memikirkan satu hal. Betapa hebat bisa mengasihi Allah itu. Boleh mengasihi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi Bapa kita dan kita jadi anak. Betapa luar biasa kita bisa mengasihi Tuhan Yesus dan setia kepadanya sebagai majikan kita. Kita bisa mengasihi, menghormati Allah Bapa kita dan melayani Tuhan Yesus sebagai majikan kita. Kalau kita menanggalkan semua keinginan. Kita bukan berasal dari dunia ini, tidak ada yang kita harapkan lagi dari dunia. Banyak wanita yang menderita, saudaraku. Kalau ibarat antibiotik ini sudah bukan lagi
100 mg ini sudah 5.000 ini. 500 saudaraku. Kalau 5.000 lebay ya. Ini antibiotik yang cespleng. Kalau ibarat vaksin, ini vaksin yang membuat Anda akan tidak lagi terkena virus putus asa, virus kecemasan, virus ketakutan, apalagi virus bunuh diri. Tidak akan. Jauh dari hal itu, saudara akan menjadi kokoh. Kehilangan suami ya sudah. Anak tidak menghormati ya wis ya sudah. Hah? Keluarga melupakan ya sudah. Dikhianati ya wis ya sudah. Anda menjadi kuat, apalagi kalau kita belajar bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk menyempurnakan kita. Saudara harus berani, saudara harus berani. Terkait dengan vaksin COVID-19, ya, ada orang-orang yang menolak vaksin. Alasannya takut jarum. Saya sudah vaksin yang kedua, saudara. Menurut saya tidak sakit. Ya mungkin karena saya sering infus, karena saya secara berkala ya ada check up dan selalu ya saudara ditusuk sana tusuk sini. Jadi sudah biasa sakit. Apalagi kalau darah saya yang kental itu dalam 3 bulan dulu selalu dibuang. Ya, supaya saya lebih encer ya. Begitu, darah saya lebih encer. Jarumnya tebal-tebal saudara, besar. Kalau saya menyumbang darah, oh itu jarumnya besar saudara, besar. Kalau infus masih kecil. Dan saya memiliki vena ini, pembuluh saya ini dalam. Kadang-kadang suster susah menemukan. Dalam, tapi karena sudah sering suster yang sama bisa tahu. Dalam. Kadang-kadang saya bisa merintih saking sakitnya. Kalau jarum infus, sudah nih, sudah. Kok gitu aja ya? Tapi ada orang yang takut. Takut infus. Maksud saya takut suntik. Takut infus. Takut periksa darah. Karena takut ditarik darahnya. Ditusuk jarum, takut. Padahal saudaraku, kalau orang tidak divaksin, besar resikonya. Nah, saudara harus berani. Nah, vaksin ini lebih berat. Vaksin ini lebih berat. Apa? Mengosongkan bejana jiwa kita. Mengosongkan bejana jiwa kita dari keinginan-keinginan. Jadi kalau saudara bertanya kepada saya, tapi Pak Pendeta, kita ini manusia kan punya keinginan. Oh harus keinginanmu harus digunakan, tidak boleh pasif. Tetapi keinginan kita harus kita arahkan untuk Tuhan dan kerajaannya. Harus berani dengan vaksin satu ini. Pada mulanya memang sakit. Memang pada mulanya tidak enak. Tetapi nanti saudara akan menikmati sukacita sebagai orang yang dibebaskan dari belenggu dunia.
Dunia tidak bisa memiliki saudara. Dunia tidak bisa menawan, tidak bisa menyandera saudara. Ya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa-Ku, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Semua yang tidak dimulai kelihatannya berat. Semua yang tidak dibiasakan itu terlihat mustahil. Tapi kalau saudara sudah berani melangkah, saudara baru tahu bahwa ternyata saudara bisa memikulnya. Sampai saudara merasa ringan, bahkan sampai menjadi kesukaan. Nah, kalau saya sendiri mengkhotbahkan hal ini kepada saudara, saya sendiri harus memacu diri saya untuk melakukan apa yang saya khotbahkan. Saya tahu ini sangat berat, saudaraku. Tetapi karena saya sudah berlatih di sini, ketika kita berani melangkah, lalu tidak terasa berat lagi. Tidak terasa berat, ternyata kita bisa. Dulu juga saya berpikir, mana bisa hidup tanpa keinginan. Tetapi lewat proses satu persatu, keinginan-keinginan kita yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, itu gugur, diluruhkan, digugurkan, dan kalau masih ada, itu akan sangat mendukakan hati kita sendiri. Kenapa masih punya keinginan ini? Kenapa mesti masih punya keinginan itu? Kita akan meratapi diri kita, saudara. Yang karenanya kita keluar dari keadaan tersebut. Sampai akhirnya menjadi kesukaan. Ya, setiap kali saya menyanyi, Kau yang kurindukan, Kau yang kunantikan, saya tanya diri saya sendiri, benar kamu rindu Tuhan Yesus? Benar kamu menantikan Dia? Bilakah aku boleh datang memandang wajah Tuhan? Kalau saya tidak sungguh-sungguh melepaskan diri dari ikatan keinginan-keinginan, kerinduan itu tidak ada. Kita takut, saudara. Ketemu Tuhan takut. Nah, celakanya kalau sampai ada orang yang merasa bahwa dia bisa bertemu Tuhan dan dia merasa Tuhan akan menyambutnya, padahal masih banyak keinginan-keinginan di dalam dirinya yang Tuhan tidak kehendaki. Itu orang-orang yang gelap. Gelap, saudaraku.
Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat kita nanti meninggal dunia, kita bukan hanya memiliki keyakinan masuk surga. Kita tahu kita dinantikan oleh Tuhan dan para malaikat-malaikatnya. Saudara, kita bisa mendengar Tuhan berbicara, bukan hanya kamu yang ingin bertemu denganku muka dengan muka. Aku pun ingin melihat wajah-Mu dan aku ingin kamu melihat wajahku. Demikian Tuhan Yesus. Sebab Tuhan sendiri yang berbicara supaya di mana aku ada, kamu ada. Aku mau bertemu kamu di mana aku ada ya. Bukan di mana kamu ada, kamu di bumi. Kita di surga. Di surga nanti baru ketemu Tuhan. Kalau di bumi bukan kerajaan kita. Bumi ini bukan tempat yang nyaman untuk kita huni. Oleh sebab itu saudara, mari kita melihat yang dikatakan di Filipi pasal 2 saudara. Tadi Filipi pasal 3 saya sebut ayat 7 sampai 9. Melepaskan semuanya baru memperoleh Kristus. Jadi siapa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa kecuali memiliki Tuhan. Walaupun hartanya banyak, memiliki gelar, pangkat, kedudukan, keluarga yang baik, orang-orang di sekitarnya yang mengasihi dia. Tapi dia tidak menganggap itu sebagai miliknya. Sebab semua itu milik Tuhan. Kita tidak memanfaatkan harta maupun orang di sekitar kita untuk kepentingan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Hanya orang yang hanya memiliki Tuhan yang dimiliki Tuhan. 1, 2. Hanya orang yang berkarakter Tuhan Yesus yang dimiliki Tuhan. Ingat ini. Kalau saudara mau dimiliki Tuhan, jangan memiliki keinginan selain Tuhan dan kerajaannya. 2, kalau saudara mau dimiliki Tuhan, harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Percayalah, ini benar saudara. Saudara kalau berani melangkah, saudara tahu saudara bisa melakukannya. Ini vaksinnya, ini antibiotiknya saudaraku. Saya gambarkan vaksin tadi, juga saya gambarkan antibiotik. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna, semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasku seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, di rencana jiwaku
tembangkan rinduku di tepi kitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyum Bapa. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata di rembumu rencana jiwaku, tembangkan rinduku di tepi kitaku, ku gapai madumu, belakang langit biru. Suatu hari kalau saudara sudah meninggal, kenangan apa yang saudara tinggalkan bagi yang masih hidup? Tidak sedikit kan orang bercerita, kasihan waktu mama hidup. Mama itu orangnya banyak masalah, sampai stres, sempat masuk rumah sakit jiwa, berkali-kali mau bunuh diri. Itu yang ditinggalkan, jejak yang ditinggalkan. Ada lagi, mama saya keras, tegas banget orangnya. Dia berani pukul. Anaknya nakal dipukul, suaminya pun dipukul. Itu jejak yang ditinggalkan. Coba saudara berhitung, melihat jejak apa yang saudara tinggalkan nanti. Walaupun saudara sekarang menghadapi banyak penderitaan, banyak kesulitan, tetapi hal itu tidak menghalangi saudara hidup sebagai anak Allah. Tidak menghalangi saudara menjadi wanita surgawi. Tidak menghalangi saudara menjadi wanita agung dan mulia. Seperti pujian ini, rela kosongkan jiwa dari segala keinginan dan semua hasrat pribadi, dan dipenuhi dengan gairah surgawi. Makanya ibu-ibu ikuti terus, bukan hanya wanita surgawi, tapi juga ikuti pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Di Truth ID, bangun pagi jam 5 doa bersama dengan saya. Gairah surgawi akan dibangkitkan. Sampai saudara bisa mengatakan, agar apapun tak kuingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Kehidupan yang melepaskan segala keinginan membuat saudara memiliki nafas seperti nafas Tuhan Yesus. Tadi saya sebut Filipi 3 ayat 7 sampai 9. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Yesus mengosongkan diri, menakjubkan kehidupan agung Putra Allah ini. Ia menorehkan jejak, anak Allah. Nanti saudara, misalnya nama saudara Linawati, misalnya, maaf kalau ada saudara yang namanya kebetulan sama Linawati, pernah hidup tahun sekian sampai sekian.
menorehkan jejak anak Allah dalam hidup saudara Ibu Lina atau Ibu Wati, menorehkan jejak anak Allah yang itu juga menjadi warisan untuk anak-anak, cucu, bahkan orang sekelilingmu. Saya juga tidak ingin nanti suatu hari saya hanya menorehkan pernah membangun GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil, pernah menorehkan membangun STTE, Sekolah Tinggi Teologi, Ekumene. Kalau STTE bukan saya yang menjadi founder pertama, tapi saya yang meneruskan dan memberikan, maksud saya, new management dengan manajemen baru. Saya menorehkan jejak itu. Tapi apa artinya? Jejak pendeta, jejak ketua sinode, jejak ketua STT, jejak orang yang memiliki prestasi yang terhormat memang di mata manusia dan jadi kenangan yang baik. Yang penting bagaimana kita bisa menorehkan jejak anak Allah dalam hidup kita. Tidak mungkin kita bisa menorehkan jejak anak Allah kalau kita masih punya keinginan-keinginan. Tadi kita nyanyikan di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Kita membuat senyum Tuhan. Walaupun dalam bara, banyak masalah. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Kitalah yang terukir jadi permata Tuhan. Direngkuhmu, dipelukan Tuhan, renjana jiwaku. Itu kerinduan dan keinginanku yang kuat. Dan itu yang kunyanyikan menjadi nyanyian di dalam jiwaku. Di tepi gitaku. Artinya di ujung kisah hidupku, ku gapai madumu. Bukan madu dunia, tapi kesenangan Tuhan belakang langit biru. Ini hidup yang penuh pengharapan. Kaum ibu, kaum wanita, jangan merasa malang dengan keadaanmu. Mari masuk sekolah kehidupan. Ikuti kebenaran ini. Dunia ini tak bermakna. Mosok Pak? Ya. Ketika Anda menutup mata, ketika Anda melihat kekekalan, tidak ada artinya. Dunia ini. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Jangan sampai saudara tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengubah diri. Keadaan saudara yang seperti dalam kelam kabut ini, tentu banyak ibu-ibu, kaum wanita yang hidupnya benar-benar berat, banyak masalah-masalah berat. Tetapi itu tidak menghalangi kaum ibu, kaum wanita untuk menjadi anak-anak Allah. Jangan sampai saudara sudah susah masih menyimpan banyak keinginan-keinginan yang membuat saudara tidak pernah menjadi milik Tuhan. Orang-orang kaya yang memiliki potensi meraih dunia sebanyak-banyaknya lebih sukar masuk surga. Lebih sukar bukan berarti tidak bisa. Bisa. Anda harus melakukan perjuangan yang lebih berat. Dan tentu firman ini juga saya tujukan kepada kaum ibu, kaum wanita yang tidak memiliki persoalan berat, yang hidupnya nyaman, yang hartanya berlimpah, dan yang bisa menikmati segala kesenangan. Jangan tenggelam di situ. Bagi ibu-ibu
Juga mungkin ada bapak-bapak yang mendengar firman ini, jangan menoleh ke belakang. Tujuan, fokus, orientasi, langit baru, bumi baru. Kehidupan yang akan datang. Sebelum terlambat, buat komitmen, putuskan, pastikan fokus tujuan orientasi hidup saudara, Tuhan dan kerajaannya. Langit baru, bumi baru. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku Tuhan dengan gairah surgawi yang suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Jangan merasa malang, jangan merasa hidupmu sial, jangan kau merasa gagal. Kegagalan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang tidak layak menjadi anak Allah. Saudara masih berkesempatan untuk menjadi anak Allah. Ayo, kita bertobat, kita berubah, kita bisa menghayati bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Ini akan membangkitkan semangat hidupmu di tengah-tengah penderitaan yang panjang yang kau alami. Engkau memiliki masa depan yang penuh pengharapan di langit baru, bumi baru. Saudara-saudara yang hidup dalam kesenangan, kemewahan, tanpa pergumulan persoalan berat, jangan bergantung kepada kesenangan dunia. Taruh harapanmu di langit baru, bumi baru. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
firman-Mu Engkau berkati untuk dapat menembus setiap hati yang mendengarnya. Aku telah menyampaikan firman ini dan Roh Kudus yang menjamah setiap pendengar agar mereka diubahkan dan menambah jumlah anggota keluarga kerajaan surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di Wanita Surgawi minggu depan.